53. Aku 50. berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu Kok tidak turun? makan daging, betul? Turun dia Bang Amir. Kepental kah? Siapa yang kepental? Jadi badai tadi. Iya, kepental dia. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Aku 50. berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu Kok tidak turun? makan daging, betul? Turun dia Bang Amir. Kepental Kepental kah? Siapa yang kepental? Jadi badai tadi. Iya, kepental dia. Mana dia? Kepental dia. Yohanes berapa Bang Hidayah tadi? Yohanes 6:52 sampai 56 Bang Rizal. Yang orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Iya. Tadi yang tak bacain itu tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Waduh. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini toh? Betul. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup olehku. Ya Allah, inilah roti yang telah turun dari surga. 6 kali Bukan itu dia roti bilang siapa seperti- yang makan aku, minum darahku. Astagfirullahaladzim. Mana Oke, si lanjutlah Edi? Bang Rizal sama Bang Sejadah sama Bang Robot, lanjut aja. Silakan. Ganti aja Ruth Simatupang. Bang, Halo Bang Robert. ini Waduh. Bang Ruth Simatupang. Suara saya kecil ya? Oh Mbak ini kayaknya. Suara saya Kak kecil, Ruth. suara saya kecil. Ya, kecil Bang Robot, kecil suaranya. Ini kan Bang Wendur dah. Iya. Halo. Amin. Waduh, Halo. suaranya kok jadi kecil ini Bang Wendur ini. Kecil suaranya Bang. Udah 4 tahun kita nih nggak ketemu lagi ya. Iya, lama banget nggak pernah muncul ini Bang Robert nih. Halo Pak, halo Ruth Simatupang. Suara Halo, saya Ruth. masih kecil ya suara saya. Rada-rada, Lumayan. rada lumayan. Iya. Halo Nanti Kak Kak. Ruth. Halo Ruth. Jangan tidur ini Ruth. Oh Mas, di mute. Ruth tak di mute. naikkan, tidur tak naikkan lagi. Kayaknya tidur dia. Karena mintanya dari tadi dia. Halo. Suara saya kedengaran? Ya, bagus. Bagus ya. Ya. Itu maksudnya apa tadi dari Bang Al Hidayah tadi? Maksud aku suruh makan darah lo gimana, Bang? Iya, itu Bang. maksudnya tubuhnya itu dilambangkan sebagai makanan, roti dari surga, darahnya juga sebagai ini kan. Itu hanya perumpamaan kan. Pelaksanaannya kan roti yang dipecah-pecahkan kan. Kemudian darah dilambangkan sebagai anggur itu kan. Itu hanya perumpamaan.
Tapi pelaksananya waktu itu kan dia pecah-pecahkan roti, kemudian dikasih. Dianggap itu adalah tubuhnya. Jadi setiap apa harus diingat, gitu kan. Kemudian darah, anggur melambangkan darahnya, roti melambangkan tubuhnya, gitu kan. Pelaksanaannya seperti itu. Nah, itu yang sering dilakukan oleh orang Kristen pada perjamuan. Jadi kita perjamuan lalu kita mengingat bahwa tubuh Kristus itu adalah roti yang memberikan kehidupan ya. Gitu. Kemudian darahnya itu sebagai penyuci, pembasuh dosa, gitu kan. Itu kan Yesus lakukan pada waktu perjamuan, bukan makan langsung dia punya tubuh kan, tidak kan, atau langsung tusuk badannya, isep darahnya kan, tidak. Itu kan hanya sebagai simbol saja, atau sebagai majas ya. Ya oke, saya tanggapi dulu Bang Robert ya. Iya. Boleh ya? Iya langsung. Oke baik. Sebenarnya Bang Robert, kalau kita telaah, kalau mau pastinya lagi yang lebih jelas di Injil Matius 11 itu kan dikatakan inilah darahku yang ditumpahkan untuk penebusan kepada banyak orang. Sebenarnya pengajaran kepada tumbal kepada Tuhan ini untuk bunuh diri tidak ada Bang Robert. Sebelumnya kan saya sudah mengasih tahu kamu kuliasi data. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah 79. Kecelakaan besarlah kepada mereka yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Artinya mereka mengubah-ubah apa yang sebenarnya di situ dikatakan. Sehingga keimanan kamu sekarang yang percaya bahwa ada Tuhan itu ditumbalkan untuk manusia, sebenarnya ini bertentangan dengan 10 hukum Taurat yang sedang kamu laksanakan. Di hukum Taurat yang ke-6 itu, Bang Robert, jangan membunuh. Ingat ya, jangan membunuh. Sekarang keimanan Kristen, Tuhan turun di dunia, berinkarnasi menjadi manusia untuk dibunuh menjadi tumbal kepada manusia. Tuhan yang menurunkan hukum kepada manusia, jangan membunuh. Justru Tuhan yang minta dibunuh sama manusia supaya manusia berdosa melanggar hukum Tuhan. Ini masuk akal enggak? Coba kita bareng-bareng berpikir yuk, sebagai otak logik. Jangan kita gunakan doktrin, ajaran gereja itu, dogma itu. Kosongkan otak kita dan kita pikir. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Kenapa justru keimanan Kristen membunuh Tuhan untuk melanggar hukum Taurat? Tuhan yang suruh manusia langgar hukumnya sendiri. Belum lagi dengan kalau kita berpikir jernih, bagaimana Tuhan yang pencipta alam semesta dilahirkan oleh manusia, setelah disusui oleh manusia dan membesar, dibunuh sama ciptaannya. Sebab itulah Bang Robert, dari Kejadian sampai Injil Maliaki sampai Maliaki tidak ada dikatakan itu akan Tuhan itu menjadi tumbal kepada manusia. Tidak ada. Namun saya bisa katakan, kalau di dalam kekristenan itu andai saja Yesus itu tidak mati menurut versinya Kristen, maka yang saya tinggal ada, kalau tinggal yang saya tinggal ada kemudian tinggal berlagu gini. Kalau tiada rotan, akar berguna juga. Kalau tiada Tuhan, manusia pun jadilah. Begitu. Betul Bang Robert. Kalau tidak ada Yesus yang diperagakan oleh ansip Romawi menjadi tumbal kepada manusia, maka Kristen dan New Testament perjanjian baru itu tidak bakal ada. Sementara setelah ada ajarannya yang keluar seperti itu, seharusnya kita berpikir dengan jernih. Sekarang coba tanya ke diri kamu sendiri, apakah hukum Taurat itu masih berlaku? Tidak? Halo? Silakan. Silakan Oke. Bang. Silakan Jadi, Bang. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus tumbal. Tumbal itu itu biasa dilakukan oleh pagan. Tumbal. Korban penebusan dosa itu apa Bang Robert? Korban penebusan dosa itu kan itu yang sudah dinubuatkan kan, bahwa Yesus mengatakan bahwa Mesias akan menderita gitu kan. Itu dia berkali-kali ngomong, 3 kali kalau tidak salah ya. Mesias itu akan menderita, mati, kemudian pada hari yang ketiga akan bangkit. Nah itu kan dia bilang, itu memang sudah begitu skenario yang Tuhan lakukan. Yesus datang sebagai penggenap
hukum Taurat, bukan pembatal ya. Dia menggenapi hukum Taurat, di mana hukum Taurat telah menulis bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi bahwa Mesias itu harus menderita. Itu kata Yesus. Menjelang dia sudah mau waktunya untuk menyerahkan diri kan, untuk disalib ya. Nah itu memang sudah seperti itu. Itu adalah satu ganti atau sebagai skenario ya, skenario yang Tuhan atur sejak berabad-abad itu, beribu-ribu tahun itu ya. Itu memang untuk mengganti manusia yang berdosa itu kan. Dia datang untuk menebus manusia yang seharusnya mati. Nah, dijadikan dia yang mati gitu, dia mati. Bukan dia menjadi tumbal, bukan. Dia menebus. Pertanyaannya simpel Bang Robert. Siapa orang yang dari zaman Abraham sampai kepada zaman Yesus yang tidak pernah mati? Kedua, dari zaman Yesus sampai di zaman kamu Bani Indonesia sekarang ini, siapa orang Kristen yang tidak mati? Jawab. Semua orang mati, pasti mati. Berarti percuma Yesus menjadi tumbal dong kalau begitu. Maksudnya gimana? Jadi kamu bilang Yesus itu untuk pengganti orang penebus supaya tidak mati karena upah dosa itu adalah maut, ya kan? Sekarang pertanyaannya, dari zaman Adam sampai kepada Ansip Romawi yang mengorbankan Yesus, coba sebutkan satu orang yang tidak pernah mati. Kedua, setelah Yesus menjadi korban penebusan dosa kepada Kristen, dari zamannya Yesus sampai sekarang, siapa satu orang yang tidak mati? Jawab. Gini, ini maksudnya begini, mati dalam arti mati kekal ya. Jadi kalau mau mendalami pelajaran atau filosofi daripada Bible, itu bukan mati, maksudnya yang Yesus mau selamatkan itu bukan kita mati kekal, itu maksudnya bukan mati daging aja. Itu mati daging itu mati pertama. Semua orang yang mati daging. Oke, gini Bang Robert. Coba sekarang saya tanya sama Bang Amir. Kita itu Bang Amir kalau mati daging atau mati roh? Semua mati ya dagingnya. Iya. Daging itu memang mati Bang Robert. Sekarang ini pertanyaannya, karena Yesus itu menurut versi kamu menjadi juru selamat. Sebab kalau dosa kamu tidak boleh buktikan apakah kamu pendosa atau tidak. Namun yang boleh dibuktikan sekarang dengan ayat ketika Yesus mengatakan, atau keimanan kamu yang percaya bahwa dia itu adalah korban penebusan dosa. Upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Sekarang pertanyaannya Bang Robert, mohon maaf saya tidak sedang memusuhi kamu, namun saya sedang kuliasi kepada teman-teman di bawah. Mudah-mudahan ada yang teredukasi, karena saya percaya banyak dari teman Kristen itu yang berapologet, satu ayat Bible pun tidak tahu. Sekarang konsep penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus kepada umat-umat manusia, yang itu adalah upahnya adalah maut, di mana satu orang dari zaman Adam, Abraham sampai kepada Yesus itu tidak pernah mati. Dan satu orang di zaman Yesus sampai sekarang yang tidak pernah mati. Tidak ada kan? Iya, iya. Oke. Sekarang bila tidak ada, coba perbetulkan suaranya Bang Robert, agak kecil. Iya, iya. Takutnya teman-teman di bawah tidak mendengar. Kedengaran? Halo. Tes. Sedikit lagi. Tes, Iya, tes, kecil tes. itu Bang, suaranya Ya. Bang. Iya. Suara saya bagus kah Bang Amir? Oh, bagus. Mantap. Suaranya bagus. Alhamdulillah. Oke. Jelas. Sekarang Bang Robert, saya bacakan 4 ayat dari Yesus, 8 ayat dari Paulus. Coba kamu renungkan ya. Tolong kosongkan Roh Kudusnya, hilangkan dulu eksigesis, ajaran-ajaran framing ketua-ketua gereja. Tolong dengarkan ayat per ayat. Yesus berkata dalam Matius 7 nomor 19 sampai 22, ketetapan sunat yang berlaku kepada Bani Israel yang diajarkan syariat oleh Yesus harus disunat pada hari Sabat dalam umur 8 hari.
Jadi sunat itu kata Yesus bukan berasal dari Musa tetapi dari nenek moyang kita. Mengapa kamu berusaha membunuhku? Karena kamu tidak melakukan perintah hukum Taurat. Satu. Kedua, di dalam Matius 5:19, ini camkan baik-baik ya Bang Robert ya. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, barang siapa yang tidak melakukan perintah hukum Taurat, yang tidak melakukan perintah hukum Taurat, walau yang sekecil apapun, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling bawah dalam kerajaan Allah. Ingat, tadinya tidak melakukan dan mengajarkan kepada orang lain, tempatnya di mana? Paling bawah dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perintah hukum Taurat, walau yang sekecil apapun, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling tertinggi dalam kerajaan surga. Sudah dua kan? Di Yohanes 5 nomor 45 apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka aku menghakimi kamu di hadapan Bapa. Yang menghakimi kamu adalah Musa, karena kepada Musa kamu menaruh pengharapan. Ya toh? Nah, kemudian Yesus juga berkata di dalam Matius 12 nomor 50. Kata Yesus, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Coba sekarang renungkan ayat per ayat yang dinarasikan oleh Paulus. Dan satu lagi kalau saya perlu tambah, Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Coba kita membacakan firman dari Paulus de Galle. Di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya sebagai manusia, inilah khotbah pendeta di mimbar. Dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Di Galatia 2 nomor 16, tidak seorang pun dibenarkan untuk melakukan hukum Taurat, cukup untuk beriman saja. Di dalam Roma 4 nomor 14, hukum Taurat tidak berguna sama sekali. Di dalam Roma 3:20, justru orang yang melakukan hukum Taurat itu melanggar hukum Allah. Di dalam Galatia 5 nomor 2, lagi-lagi aku Paulus berkata kepadamu, kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus Yesus sama sekali tidak berguna bagimu. Dalam 1 Korintus 7 nomor 19, sebab bersunat atau tidak, ya suka-sukamu, kata Paulus. Di dalam Roma 12 nomor 12, sebab semua orang yang berdosa karena hukum Taurat akan dihukum oleh hukum Taurat, karena hukum Taurat sama sekali tidak berguna. Sekarang coba kita pikir baik-baik. Tuhan kamu sebenarnya yang kamu ikuti, Yesus atau Tuhan Paulus? Pikir. Sudah? Halo? 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 Ya Bang Robot. Bisa? Saya jawab bisa? Walaupun kepanjangan ya. Silakan. Bang, sebelum Bang Robert bisa nggak aku ngomong bentar, Bang? Silakan. Sebelum Bang Robert ngomong, aku gini Bang, pertanyaan aku untuk Bang Ali Hidayah ya Bang. Kalau Abang bisa jawab ini Bang, saya bersedia mualaf Bang. Karena saya udah kirim permintaan tadi akun saya yang asli ya Bang ya. Tapi kebetulan ini akun pacar saya. Kalau memang Abang bisa jawab ini Bang, saya bersedia untuk mualaf. Ya, saya bersedia untuk mualaf. Bang, di Al-Quran Abang, orang yang nggak pernah diganggu setan sama sekali siapa Bang? Itu aja pertama Bang. Orang yang nggak pernah diganggu setan di Al-Quran Abang siapa Bang? Tidak diganggu setan. Di Al-Quran Abang, siapa orang yang nggak pernah diganggu setan? Oh, jadi ini pertanyaan tidak dalam ranah diskusi ya? Ini sepatutnya ini untuk apa ditanya ini ya? Kalau Abang bisa jawab Bang, kan saya udah bilang tadi saya bersedia untuk mualaf Bang. Abang kan udah dengar tadi kan? Gak usah mualaf kalau pertanyaan begitu, gak usah mualaf. Tidak ada kaitannya ini Bang, pertanyaan begini. Sekarang kamu bertanya tentang setan itu, saya sudah tahu maksudnya. Maksudnya kamu gimana, seakan-akan itu menuduh bahwa Allah itu adalah setan, ya kan? Bukan. Di Al-Quran Abang, siapa di situ tokoh, ibarat tokoh kita jadikan tokoh aja ya Bang ya.
yang nggak pernah diganggu setan. Itu aja bang pertanyaan saya. Abang bisa jawab itu aja. Kalau enggak, ya enggak bang, enggak kita lanjutin. Saya diam, saya keluar. Ya, nanti Itu kami aja, carikan referensi bang, karena kami tidak boleh asumsi, karena ini tidak pernah dipelajari oleh manusia siapapun. Yang mencari-cari siapa kira-kira di Al-Quran itu yang tidak ada setan. Tidak pernah kami belajar itu bang. Coba abang ini bang apa? Abang cari. Nanti deh saya naik lagi ya kalau begitu. Itu bukan Ya, Al-Quran, makanya kalau Bang. Itu mau bertanya hadis. yang masuk akal aja bang, jangan bertanya sesuatu yang sebab Itu kan sebenarnya tidak kepentingan yang begini. Itu Apakah bukan pernah kita Al-Quran, belajar itu sebagai di orang hadis yang beragama itu. mencari-cari yang mana yang ada setan bang? Tidak perlu. Siapa ya tokoh? Misalkan nih kan kayak abang nih. Kalau abang balik nanya saya jawab nih. Yang saya tahu. Biar saya jelasin sama abang kalau abang nggak tahu. Kalau abang bersedia ya. Coba jelasin. Itu kan ada Maryam sama Nabi Isa, bang. Bener nggak? Coba deh abang cari kemarin. Masa abang katanya belajar ini, tapi nggak tahu apa-apa. Buat apa bang ngomong di sini? Tidak pernah kami belajar itu mencari-cari setan di dalam Al-Quran bang. Bukan mencari setan. Siapa yang Sedangkan nggak yang pernah kami sedang diganggu? diskusikan ini adalah mengajak kamu merenung siapa Nabi Isa itu sebenarnya. Hanya itu. Jadi kalau kau tanya Bang, sesuai dengan apa yang sedang dibahas, itu itu pasti kita sesuai jawab. dengan apa yang kalian bahas sekarang. Siapa orang? Kalau abang anggap Yesus orang ya, apa Nabi Isa orang? Apa Nabi? Siapalah di Al-Quran abang itu yang nggak pernah diganggu setan? Siapa? Kan berhubungan dong bang. Saya bukan ahli agama, bukan. Saya orang biasa. Tapi saya tanya abang, kebetulan abang bahas masalah Yesus dan Nabi Isa Al-Masih, makanya saya tanya abang dulu. Sebelum abang menanya lebih jauh lagi, abang harus pahami dulu. Ya, nanti Gitu, sekarang, Bang. oke, begini. Kan Sekarang oleh karena makanya kau Bang, membahas aku itu, bukan- sekarang saya bertanya samamu, boleh? Boleh, silakan bang. Boleh. Oke, sekarang siapa di Bible tidak pernah diganggu setan? Coba. Di Bible nggak ada. Yesus Hah? aja di Bible kami, Yesus aja di Bible kami dia itu dicobain. Oh, di Bible tidak ada ya? Itu digugah. Dicobain, enggak Yesus aja di Bible kami dia itu dicobain. Udah. Makanya saya tanya ke abang karena menurut kawan-kawan abang yang udah beberapa saya tanya itu Maryam dan Isa. Ada bang. Sekarang, Itu aja, sih, Bang. Itu Oke. aja yang mau saya sampaikan. betul. Sekarang gini ya. Di Iya, dalam Yohanes 7 nomor 21 memang betul itu orang bilang kamu kerasukan setan. Ya kan? Di dalam Bible kan? Kepada Yesus kan? Bang, jangan dibawa Kok, Bang? jauh dulu, jangan bawanya jangan Kan lebih ini jauh dulu. kan ini kulinerasinya sama-sama, Bang. Kan kamu bertanya sesuatu yang tidak pernah dipelajari. Jangan bilang nggak dipelajarin bang, nanti saya buka ayatnya malah saya lebih paham Al-Quran tentang abang kan gitu, nggak enak bang. Ibaratnya saya jadi ngelangkahin abang gitu loh, ya kan bang? Oke. Jadi Itu, sekarang Bang. kalau Nanti kalau saya ngejelasin Al-Quran abang, sementara posisi saya Nasrani, kan udah aneh bang. Karena kawan-kawan begini bang, Rod. Sabar dulu. Begini. Abang itu bang. Soal Sebenarnya pengajaran saya sudah agama paham Islam. apa yang kamu maksud di sini hanya menghilangkan energi saya supaya berhenti berdakwah. Saya paham itu kalau Kristen. Sebab itulah datang untuk pertanyaan yang lain untuk mengalihkan cerita. Namun begini Bang Rod. Sekarang coba carikan saya satu ayat di dalam Al-Quran. Kalau memang kamu dapatkan itu di Al-Quran bahwa Isa tidak diganggu setan, coba kamu cari satu ayat seperti nabi-nabi Abraham atau Lut atau Musa diganggu setan, coba. Mah udah gue bilang bang, nggak mungkin aku menjelaskan Al-Qurannya bang. Makanya kamu sekarang milih-milih, kamu bilang Isa, padahal yang lain juga tidak ada yang itu sejak kau mau kan? Bang kan saya udah bilang tadi bang, pertanyaan saya jelas sih, abang larinya terlalu jauh dah. Nah kalau saya tadi menurut menjawab, kalau saya asumsi tadi, semuanya tidak ada, kamu terima? Itu abang bilang, saya tetap terima bang, terima. Nah, tapi kalau dalam Islam bedanya bang, begini, dengarkan dulu, kalau Islam bedanya dengan orang berapologet dalam Islam, kami tidak boleh mengatakan iya kalau memang tidak ada ukurannya. Beda dengan kamu, Yesus tidak ada di muka bumi pun kamu menceritakan susuknya Yesus ini melebihi daripada Yesus.
Yesus bilang Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Tidak Yesus, kau bohong Yesus. Kau tetap Allah itu sendiri. Gitu. Bang, kalau masalah Yesus itu Bang, kalau yang menjadi pedoman saya sebagai Nasrani Bang, biar Bang tahu ini ya. Oh, kamu Nasrani ya Bang? Benar ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengarahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu aja Bang pegangan saya. Sekarang mengaruniakan dengan menumbalkan sama apa tidak? Menumbalkan? Abang di sini harus batasin Bang. Kalau menumbalkan itu terlalu dalam, mengorbankan. Abang di sini jangan nyamakan yang perjanjian lama dan perjanjian baru, karena kalau keagamaan perjanjian lama. Sekarang saya ikut cara kamu itu saya paham di Yohanes 13 nomor 16 yang kamu baca. Sekarang di situ ayatnya supaya Allah yang Abang mau dengerin saya dulu nggak? Kalau nggak mau dengerin nggak apa-apa. Saya kan keluar sekarang aja. Saya sedang kulerasi ayat sama kamu. Di situ barang siapa yang percaya kepadanya sebagai korban ataupun percaya dia sebagai utusan. Makanya Abang dengerin saya dulu. Abang harus batasi yang perjanjian lama sama perjanjian baru, Bang. Saya membacakan perjanjian baru. Yohanes 13:16 itu perjanjian lama menurutmu? Makanya dengarkan dulu sekarang, Bang. Udah masalah ayat deh. Nanti deh gampang. Nanti ku kasih ayat yang kami tidak suka kalau priming-priming asumsi yang tidak ada ayat. Bukan asumsi. Kan Oke, coba. Sekarang baru tanya kayak Abang. Ini kan kita bahas masalah Yesus, Abang bilang. Memang lari lagi kayak lari lagi. Kan aku udah bilang tadi itu. Bang Amir, kalau ada Kristen lagi begini, yang satu orang jangan dulu naikkan yang begini nih Bang Amir. Ini menghilangkan energi nih. Hanya mempriming supaya kita teralih fokus. Ya, biar berpandu aja, Bang. Coba pandu aja enak. Di bawah dulu Bang ya. Tak kira. Oh ya udah, makasih. Nanti aja berpandu dulu biar enak di. Tadinya udah kemana itu Bang Robert? Perbahasan kita itu. Tadi banyak sekali sih Bang Hidayat ngasih sampai. Tapi yang saya tangkap masalah sunat, masalah kurban itu kan. Oh iya. Ya, masalah sekarang ini saya membacakan tadi 4 ayat dari Yesus dan 8 ayat dari Paulus. Yang mana yang kamu ikut Bang Robert? Kalau sunat itu Yesus bilang itu bukan dari Musa, itu dari nenek moyang, maksudnya dari perjanjian Tuhan terhadap Abraham kan, masalah sunat itu tanda sunat itu kan. Abraham dan keturunannya kan itu di perjanjian lama itu ya. Yesus disunat karena ya keturunannya Abraham kan ya, tidak dibilang. Tapi suaranya Bang Robert besarin dikit. Halo? Bang Robert suaranya ya masalah sunat jelas. Halo ya halo ya, masalah sunat itu kan Yesus bilang benar, bukan Musa yang sunat, itu nenek moyang maksudnya si Abraham. Janji Tuhan dengan Abraham masalah sunat itu tanda sunat itu kan, masalah tanda kan. Tuhan membuat tanda sunat atau perjanjian sunat dengan Abraham dan keturunannya gitu kan. Nah gitu, itu benar yang Yesus bilang. Kemudian masalah korban itu atau bukan tumbal, korban. Yesus mengorbankan ya, bukan dia dijadikan tumbal. Dia maksudnya dia mengorbankan untuk menggantikan bahwa upah dosa adalah maut. Itu adalah manusia itu maut, itu maksudnya mati kekal. Mati kekal yang dalam arti ini kan ada dijelaskan di Wahyu kan, masalah mati kekal itu mati kedua. Itu mati kekal itu masuk neraka masuk neraka kekal gitu, bukan sementara. Nah itu yang Yesus gantikan ya, maksudnya jangan sampai manusia itu seperti Yohanes 3 ayat pada Yohanes 3, begitu besar kasih Allah itu kan, jangan sampai manusia itu masuk neraka, itu maksudnya gitu, bukan mati daging ya. Yang ini kan kita ada mati daging, ada kalau di Kristen kan mati daging, mati jiwa. Mati jiwa dalam arti itu mati kedua. Mati jiwa maksudnya itu masuk neraka, kekal. Nah itu yang Yesus hindari, jangan sampai manusia itu masuk neraka gitu kan. Nah kira-kira iya.
Jadi Bukan, sekarang Bang kalau Robert, kamu manusia semua mati daging ya mati daging. iya. Tapi kalau mati, Jadi sekarang Bang Robert, ya kamu itu sebagai Kristen pasti masuk surga kah begitu? pasti itu pasti. Coba Jadi Bang Robert, kalau ada ayatnya satu saja, Bang Robert, malam ini disaksikan 1.000 orang, saya dibaptis, coba carikan satu ayat, Yesus berkata Kristen masuk surga, Bang Robert. Itu ya Yohanes 10 ayat 28. Coba. Ya, dia akan memberikan hidup kekal. Jadi dia bilang, apabila anak manusia ditinggikan di bumi ini, semua dia akan panggil, dia akan kemudian di Yohanes 14 kan, dia menyediakan tempat. Dia menyediakan tempat Oke, untuk Bang Robert, yang percaya. sebenarnya ada satu hal yang perlu kamu tekankan, Bang Robert. Iya. Bila kamu berbangga sebagai seorang Kristen, padahal dari tadi saya sudah menghuraikan Kristen itu ajaran siapa dan dari mana ditubuhkan. Sebagaimana Yesus menolak orang-orang yang memakai namanya sebagai Kristen itu di Matius 24 nomor 4 dan 5. Sebenarnya sekarang kamu harus merenung dan berpikir. Bila saya menerangkan sama kamu ayat per ayat Bible, supaya kira-kira kau berpikir, ini di sini, Kristen itu kan dari nama, saya ulang ya, Kristen itu dari nama Kristus. Dari nama Christ, Kristen itu. Dari Ansip Romawi, dibuat di Tarsus. Itulah nama Kristen, untuk pertama kali disebut Kristen. Namun masalahnya Bang Robert, si Yesus ini tidak mengenal yang si Kristen yang dibuat oleh Paulus dan Barnabas di Tarsus. Sehingga, itulah sebabnya Bang Robert, saya bilang di Bible itu, kalau memang ada satu ayat saja Yesus mengatakan Kristen umatnya itu, percayalah Bang Robert, kami ini penghafal-ngafal Bible semua masuk Islam. Justru sebab Bible itulah kemudian yang mengandung kebenaran Islam, sebab itu kami convert. Kami kembali kepada fitrah. Tidak ada satu para nabi pun, termasuk Yesus, mengatakan ada umat Kristen di muka bumi. Ketika ditanya dia menerasikan hal-hal yang berkaitan dengan agama dalam Matius 23 dan Matius 5:20, itu bahkan dia memberi tentangan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan orang Farisi, kamu sama sekali tidak benar di hadapan Allah. Sekarang pertanyaannya, orang Yahudi menuhankan 4 tetragrammaton, Yod, Hei, Fa, Fe. Kamu sekarang menuhankan manusia. 4 tetragrammaton juga, manusia. Sekarang, apakah menuhankan manusia ini lebih baik daripada Yod, Hei, Fa, Fe? Duh, Bang Wadur? Bang Robert? Tes? Kok nggak ada suara? Halo? Kang Hidayat? Ya udah, kalau dia mau rehat biarin aja lah Bang Amir. Mungkin dia sedang berpikir itu.